Kelihatan ini? Ya. Baik, ini kita lihat bab 3. Bab 3 itu, nah ini kita lihatnya judulnya Methodology of Research. Kalau metodologi itu artinya ilmu tentang metode. Sementara yang kita inginkan dalam bab 3 itu adalah metode penelitiannya atau research methodnya. Jadi ini bisa diganti ya, jangan metodologi. Tapi cukup research method. Ini saya mungkin nggak akan coret-coret, jadi Riana tolong diingat-ingat, tapi ini saya rekam, nanti saya akan publikasikan di YouTube ya. Kemudian ininya, tiponya, hati-hati. Nah ini kalimat-kalimat seperti ini, ingat harus ada subjeknya. Kalau ini kan langsung kata kerja nih, establishes, harus ada subjeknya. Misalnya subjeknya pakai it, establishes. Itu tapi nah ini ya, nah research method nih kayak gitu. Oke, research design. Nah, gini, research design itu maksudnya bukan definisi dari apa itu research design, tapi eh, penelitian tuh mau diapain gitu. Desain penelitian yang Riana lakukan tuh apa? Jadi bukan, ini kan baru definisi doang nih. Nah, sementara yang disebutkan di sini hanya tidak ada gitu, hanya satu kalimat. Nah, hanya segini aja gitu. Nah, sementara ininya semuanya teori. Nah, yang diinginkan dalam research design itu bagaimana desain penelitian tentang code mixing ini. Gitu. Ini yang harus ditekankan, ya. Gitu. Oke, jadi saya tandain ya, yang pakai tebel-tebel terus ditandain. Paham nggak maksudnya? Nah, jadi di research design ini jelaskan tentang penelitiannya apa, kemudian cara apa kualitatifkah, kuantitatifkah, terus metodenya seperti apa. Gitu. Ini di dalam research design ini. Ya. Oke, kemudian research objeknya menjelaskan tentang TPQ Nurul ini, oke, tapi ini kayaknya kurang. Kalau cuma dua paragraf kayaknya masih kurang. Tambahkan dari mulai berapa jumlahnya, kemudian lokasinya di mana gitu. Ya, ini. Terus guru-gurunya berapa. Pokoknya berkaitan dengan si objeknya ini. Gitu. Lokasinya, alamatnya, jumlah gurunya, jumlah siswanya. Yang diteliti itu siswa berapa saja, laki-laki kah, laki-laki perempuannya berapa jumlah. Jadi sedetail mungkin di research objeknya ini. Atau nggak perlu detail lah, tapi nanti dibahas juga di bab 4. Cuman di sini tidak, kayaknya kurang kalau hanya 2 paragraf. Terus research method-nya, oke. Ini mending di research method. Nah, ini kan kita judulnya itu research method. Kan judulnya di sini tuh nanti research method nih, bukan methodology of the research. Jadi nanti ada double-double dong ininya. Nah, mending di sini jangan research method. Eh, Ganti aja ini. Jangan research method, tapi ganti menjadi ini. Misalnya the technique of data collection disimpan di atas di sini. Ya, technique of data collection disimpan di atas. Gitu. Ya, ini. Jadi ini lebih baik menjadi teknik. Sininya, kemudian berarti disesuaikan ke sininya, ya disesuaikan. Jadi judulnya teknik, otomatis ke sininya menyesuaikan, lalu nanti berikutnya yang D-nya berarti yang ini teknik of data analysis, ini yang D-nya gitu ya, jadi menyesuaikan. Nah, baru yang E-nya teknik of data validity. Nah gitu. Oke, paham nggak sampai sini Rian? Ada pertanyaan dulu nggak? Halo?
Halo, Riana? Ini Pak, untuk yang research desainnya itu, untuk bagaimana penelitian itu gitu Pak, tentang apa dulu, terus juga caranya bagaimana, terus sama metodenya ditulis lagi Pak. Iya, iya. Tapi ingat, yang Oke. dibahas langsung fokus di TPQ Nurul Hikmah. Jangan ada definisi-definisi begini. Karena ini bukan tentang teori research design, tapi desain penelitian yang akan dilakukan di sini. Jadi ini yang Oh, harus jadi yang dijelaskan. itu dihapus aja gitu Pak yang. Hapus saja, ganti Oh, baik. misalnya penelitian menggunakan kualitatif dengan metodenya apa terhadap ini kode mixing di STPQ Nurul Hikmah gitu. Terus kemudian bagaimana cara menelitinya ya. Jadi secara umum lah gitu. Nah, yang di nah pokoknya secara umum dibahas di sini di research design ini. Jadi bagaimana penelitian itu dilakukan kalau research design ya. Ya Pak. Terus untuk yang research objeknya itu kalau mengungkapkan kembali tentang profil TPQ-nya boleh Pak, Tapi profilnya jangan tentang jangan awal mula terlalu dibangun kayak. jangan itu mah sejarahnya tuh. Jadi gini, Oh research iya iya. object itu fokus pada objeknya yang akan kita teliti. Misalnya, kita kan pasti akan Oh, baik. berkaitan dengan siswa. Berarti siswanya berapa? Terus TPQ ini alamatnya di mana? Karena kita ingin tahu juga alamatnya itu dia di mana. Terus siswanya juga berapa jumlahnya. Terus gurunya. Jadi berkaitan langsung dengan research objeknya, Oh, baik Pak. bukan pada apa sejarah-sejarahnya, bukan. Itu kan nggak terkait langsung ya. Tuh. Baik Pak. Oke. Sampai sini jelas. Nah ini juga sama, jangan ada research method atau langsung teknik, karena bab 3 ini kan ngebahas research method. Jadi yang teknik itu di poin-poin, jadi yang teknik Uh-uh. pertama itu yang, nah ini terus yang teknik of data collection itu yang A gitu Pak. Ya, jadi ini jadi Yang A, teknik ini jadi kayak gitu. A, kemudian ininya jadi B, sorry, Ya. bukan jadi A kata, jadi C ya. Ininya jadi yang satu ini jadi C kan ke sini. Ini kan Oh ganti iya ya. iya iya Ini ganti kan. iya Pak. Berarti otomatis Ya. ininya jadi D, ininya jadi E ya. Oke. Oh iya Pak, baik. Baik, itu Oke. ini chapter 3. Terus berikutnya kita mundur ke chapter 2. Context for the outcome. Formal researcher and formal theory. Formal researcher and formal theory provide context. Menurut saya ini nggak usah dijelasin masalah ini. Udah aja langsung second paragraph membahas tentang ini in the research gitu. Ini nggak usah. Itu terlalu kemana-mana. Oke, Baik Pak. lalu ngebahas sosiolinguistik. Ya, kayak gini ya. Jangan lupa ini referensinya ya, karena seringkali referensinya ada, tapi gak dituliskan di apa bibliografi atau di referensi. Oke, ini Baik Pak. sosiolinguistik A. Lalu billing. Nah, ini Mas apa ini judul yang terpisah atau masih berkait dengan yang sosiolinguistik nih? Si bilingualism Terpisah Pak. terpisah. Nah, berarti Terpisah. nah Oh iya numberingnya iya. oke A, berarti ini jadi B. Gitu ya, jadi B. Cuman kayaknya gini kalau dilihat dari judul, ini kayaknya masih terlalu pendek sih. Kalau cuman segini mah gitu. Mending ini agak dipanjangin sosiolinguistiknya ya, Oh agak baik tambahin Pak. lagi deh ini satu atau setengah setengah halaman lagi deh, nanti baru masuk ke bilingualism. Jadi ini tolong ini numberingnya saya tandain. Oke. Kemudian coba Haugen in Higher and Agustira. Oke. Nah ini nanti yang dikutipnya yang disimpan di referensinya ini ya, Higher in and Agustira. Oh baik Gitu. Pak. Nah terus, nah kayak gini, ini nggak usah pakai spasi. Nah langsung gini aja. Jadi 2010 langsung ketik gitu. Jadi nggak pakai spasi-spasi Oh, lagi. iya Nah, Pak. makanya, jadi dia kan mesti gini ya. Ini nggak usah pakai spasi. Nah ini perbaiki. Nah, Oh Hai Tun, ini nama orang ya. Nah ini eh, jadi ini yang kita sebut redundant. Jadi harusnya si subjeknya ini harus kata kerja dulu. Misalnya defines. Ini sebagai kata kerjanya. Defines baru masuk ke multilingualism. Is gitu.
Nah, jangan langsung, oh Hawaii itu langsung ke sini, tapi pakai kata kerjanya ini define. Oh, Sesuaikan baik, Pak. juga bagi yang lain-lainnya. Nah, terus ini Ya. language variety juga masuk ke mana nih? Masuk ke multibilingualism atau masuk ke, atau terpisah? Terpisah, Pak. Jadi ada bilingualism sama language variety itu. Bilingualism, multibilingual. Jadi ini bukan anak dari si ini, bukan? Language variety Enggak, bukan bukan. anak dari sini, bukan. Oke, berarti kalau gitu dia C, berarti ya. Jadi Ya. numberingnya, karena numbering itu penting untuk bisa membedakan mana yang topik tersendiri seperti sociolinguistik ini dengan Ya. topik yang terpisah gitu. Oke, itu pentingnya. Ini nggak pakai numbering. Terus ini juga fontnya, ingat, ini fontnya tiba-tiba jadi 13. Ini tuh, ya Oh, iya. kelihatan ya. Coba dicek lagi. Oke, code mixing ini juga sama. Tolong numberingnya. Ya. Nah ini, someone that has the ability to speak more than one language is titik-titik. Nah ini pertanyaan atau apa nih? Soal atau penjelasan? Oh, itu tuh gini, Nah, Pak. Saya kalau ada nemu stuck di titik-titik itu, nah, nggak ke cek. berarti cek lagi. Oke, Ya, ya. terus ini boleh nih, ini boleh diterjemahin pakai bahasa Inggris ya. Punten saya mau ke belakang, nah dalam kurung bahasa Inggrisnya. Nah Oh, baik, terus Pak. gini, dalam paragraf sebaiknya jangan terdiri dari satu kalimat. Nah seperti ini satu kalimat. Lebih baik kalau kayak gini, ini tarik aja ke atas. Jadi kan Oh, iya. kurang bagus kalau satu paragraf satu kalimat. Ya, Pak. Terus, nah ini juga numberingnya hati-hati disesuaikan. Oke, ini ya, inner body mixing. Oke, nah itu si numberingnya lah khususnya ya. Oke, ini terus. Nah, terus numbering berikutnya, tahu ya kenapa dia A pakai kurung? Tahu nggak? Ini 3 pakai kurung. Apa bedanya nih? Coba, ini kan Untuk ini 2. membedakan yang, Hmm. ya. Nah, gini. Oke, ini berhubungan nih. Misalnya dia apa nih? Si code mixing ini misalnya dia itu D misalnya ya, misalnya D. Ya. Nah, habis D, kalau kalau ada anak D, maka ini jadi 1 gitu. Nah, kalau si 1 atau si 2 ini punya anak, kan anaknya ini ya. Anaknya itu kan ini kan. Ya. Nah, ini bukan Ya. satu kurung, tetapi dia menjadi A kecil anaknya Oh, itu. baik, Pak. A kecil. Nah, kalau ininya A kecil, maka ini anak dari si A kecil ini, maka ini menjadi 1 kurung. Gitu. Nah, gitu. Jadi ini penanda A ini, jadi ini anaknya si ini gitu. Kalau A kecil ini berarti dia anaknya 2 gitu. Gitu. Jadi makanya penting numbering itu. Ini juga sama numberingnya yang kemana nih kaitannya. Kalau dia numberingnya C, berarti dia khusus topik terpisah. Kalau dia 1, maka dia anak dari si A itu. Kalau dia A kecil, anak dari 1 itu. Gitu terus. Oke. Nah, termasuk juga kayak A kecil ini. Ini berarti anak mana nih? Gitu. Ini numberingnya tolong dibaca lagi di guide-nya untuk Ya. penomorannya. Oke. Ini TPQ Nurul Hikmah. Kayaknya ini perlu diperbanyak. Kalau cuma satu paragraf ini perlu diperbanyak kalau kata saya. Nah di sini bolehlah pakai sejarah. Oh ini sejarah terus tentang apa tuh sejarahnya lah ya kurang lebih. Oke, previous research-nya. Nah baik, saya ingin gambarkan begini. Kan ada chapter misalnya chapter 2 kan punya anak. Kita sebut A. Kita sebut. Nah kalau si A ini punya anak, kalau si A ini punya anak, maka dia menjadi nomor 1. Kalau si 1 ini punya anak, dia menjadi kecil. Kalau si A kecil ini punya anak, dia menjadi 1 kurung. Kalau 1 kurung ini punya anak, dia punya A kurung. Kalau A kurung ini punya anak,
Dia menjadi satu diapit. Nah, gitu. Kalau ini punya Oh, baik, Pak. anak, dia menjadi nah, gitu. Ini urutannya. Tinggal nanti mau menentukannya kemana. Jadi nanti makanya kalau numberingnya kacau, jadi bingung ini ngacunya kemana nih. Gitu. Oke, itu chapter 2. Lalu sampai sini ada pertanyaan dulu nggak untuk chapter 2? Nggak ada sih, Pak, untuk chapter 2. Ya, baik. Ya. Kemudian untuk chapter 1 mah udah diperbaiki ya? Untuk Sudah? chapter 1, coba saya ingin lihat. Ini yang perbaikan terakhir. Nah, kayak gini. Oke. Ini chapter 1. Chapter 1 itu diawalinya bukan 1 tapi A. Ah, iya, numbering lagi. Nah, lalu B. Kalau udah beres, pasti jadi B. Nah, ini jadi B nih. Nah, numberingnya. Nah, B punya anak. Anaknya ini jadi 1, 2. Benar kan? Iya, Pak. C, D. D punya anak. Nah, anaknya 1 tapi nggak pakai garis. Gitu. Oh, iya, iya. 1, 2. Gitu. E. E-nya punya anak. Berarti ini 1. Oke, kayak gitu. Riana. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau nggak ada, oke ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, ini nanti saya emailkan aja nanti ya revisinya. Tapi Iya, kalau udah jelas sih bisa aja atau langsung aja dikerjain aja deh langsung atau mau dikirimin atau saya kirimin lah nanti di dikirim, email ya. dikirim boleh, Pak. Bapak, sebentar. Ini untuk bab satunya masih harus revisiannya nanti dikirim lagi ke Bapak atau gimana? Gini aja, yang penting sekarang kalau udah terbayang, perbaiki dulu 1, 2, 3. Nah, Ya, lalu masuk ke bab 4. Bab 4 itu sudah harus bisa dibuat gitu. Jadi jangan nunggu revisi saya dulu. Udah aja gini. Jadi sekarang bab 4 dulu, beresin, udah beres. Bab 4-nya beresinnya sampai setengahnya aja deh, sampai findingnya dulu. Findingnya udah beres finding dikesayain. Nah, ya. nanti udah gitu sambil mengerjakan 1, 2, 3. Jadi bersamaan perevisiannya. Gitu. Kalau nanti Oh, ya. nunggu-nunggu perevisian nanti nggak beres-beres. Ya. Ya. Yang untuk ini, Pak, untuk bab 4-nya kan ini di telitnya itu langsung ya, Pak, berdasarkan percakapan anak-anak dan juga berdasarkan pertanyaan anak-anak ke saya. Nah, itu kan TPK itu dari hari Senin sampai dalam itu semua dalam dibuat semua kayak gini, Pak, atau yang poin-poinnya aja yang ada kondisinya aja, Pak? Oke, gini, cara kita meneliti itu digambarkan di bab 3. Nah, di bab 3 Ya. dijelaskan nggak cara mengambil code mixing-nya itu. Nah, kalau dijelaskan Nah, itu ya. ikuti di bab 3-nya. Cuma secara sederhana gini, Riana pakai apa itu? Apakah direkam, ataukah ditulis, ataukah di bagaimana cara menelitinya? Ditulis, Pak. Dijelaskannya itu ditulis pakai field notes gitu sama Field notes. recording. Nah, misalnya kalau recording, misalnya misalnya gini ditulis dan di record ya. Di record itu kan perlu ditranskripsi, perlu dituliskan ya hasil recordnya itu. Nah, misalnya dituliskan. Itulah menjadi data kotor, data kasar, data mentah. Nah, dari data mentah itu nanti ada data reduction gitu kan, ada data reduction dalam Ada. data reduction ya. Nanti data reduction itulah yang dibahas atau dimasukkan dalam finding. Jadi finding itu tidak berarti semua data dimasukin ke finding, enggak. Misalnya anggaplah gini, dari hasil pengambilan data didapat 10 halaman. Gitu. Kan nggak mungkin 10 halaman itu dimasukin ke bab 4. Nah, tapi disortir mana yang relevan. Misalnya didapatlah 5 halaman yang relevan. Dari 5 halaman itu, mana yang ingin diungkap dalam findingnya. Nah, misalnya 3 halaman yang diungkap. Misalnya dibuat sesuai dengan klasifikasinya kan, sesuai dengan lihat lagi ke research question-nya. Gitu. Misalnya klasifikasi ada 5 klasifikasi, maka diklasifikasikan 1, 2, 3, 4, 5. Itu dalam finding.
Nanti di dalam bagian discussion dibahas finding-nya itu sesuaikan dengan pertanyaan penelitian dan teorinya gitu. Jadi itu satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Misalnya makanya Diana lihat lagi research question 1 dan kedua. Itu pertanyaan penelitian 1 dan kedua itu apa? Nanti dia nyambung dengan cara bagaimana mengambil data di bab 3. Gitu. Nanti setelah kita paham, kita mengambil data sesuai dengan prosedur bab 3 itu, kita buat dalam finding-nya, temuan-temuannya. Di temuan-temuan itu kita bahas sesuai dengan teori di bab 2. Lalu simpulan itu adalah jawaban dari research question 1 dan research question 2. Gitu. Oke, baik, Pak. Nah, tahapan sekarang gini, buat dulu, kalau mau masuk di bab 4, buat dulu sampai finding-nya dulu. Nanti dikesayain. Ya. Gitu. Sambil diperbaiki yang sudah kita bahas tadi. 1, 2, dan 3 perbaiki. Ya, jadi berbarengan gitu. Jadi nggak nunggu dulu satu beres, aku nanti nggak akan Oke, gitu. Oke, baik. Baik, kalau begitu terima kasih. Ini giliran sama temen yang lain, karena kalau semuanya masuk, Iya. kasihan ya secara kuotanya. Oke. Ya, Yuk. baik, terima kasih, Pak. Bye-bye. Servis. Oke, apa. Kalau mouse-nya mah aku bisa beli mouse baru, itu mah mungkin dari Bukan mouse ya Pak, dari apa namanya? Mouse track yang di laptopnya. Oh, mouse track yang di laptop. Tapi kalau pakai mouse di luar kan bisa. Sama Pak, karena Sama dari juga. sininya udah Sistemnya ya. begitu. Jadi agak ini makan waktu sedikit. Oke, apa-apa. Baik, saya coba lihat dulu kita bab yang dikumpul ya, bab 3. Bab 2-nya belum ya? Belum Pak. Belum. Cuman sudah Bab diangsur-angsur sedikit. Kalau bab 1-nya udah disubmit, udah direvisi, udah balik lagi ke saya ya. Tapi nanti saya akan coba lihat bab 1-nya. Tapi kita fokus dulu di bab. Berarti kalau bab 1-nya saya bawa ke pembimbing gua sudah bisa Pak atau bagaimana? Oh, pembimbingnya siapa? Bapak Pak Syarif Pak. Oke, jadi gini, bimbingannya nggak harus tunggu saya. Jadi silakan aja bimbingan dengan Bapak. Oh, baik Pak. Dengan Pak Syarif betul saja gitu. Jadi dengan saya, baik. Pak Syarif, tapi Kevin harus bisa mensintesiskan apa yang diperbaiki oleh saya dan oleh Pak Syarif gitu. Baik Pak, ya? baik Pak. Jadi nggak harus tunggu dulu dari saya. Jadi selama ini belum bimbingan sama Pak Syarif kalau gitu? Belum, karena belum. Belum saya ini juga, karena saya pikirannya sebelumnya, saya kira setelah dari Bapak mungkin sudah dapat oke, saya baru ke Pak Syarif, saya pikir begitu. Enggak kayak gitu. Baik Pak, kalau gitu nanti saya langsung temui. Baik, ini kayaknya dibatasi waktu, jadi saya coba gambarin dulu aja, nanti setelah itu Kevin masuk lagi dengan link yang baru ya. Baik, yang pertama, ini jangan research methodology, tapi ganti research method. Karena kalau metodologi itu ilmu tentang research, ilmu tentang metodologi. Gitu. Sementara kita ini bukan ilmunya, tapi bagaimana metode research. Ya. Ini mending dipersatukan saja, jangan berdua. Kemudian research design. Nah, baik. Ini sama lagi. Baik, research design ini bukan berarti kita membahas tentang definisi apa itu research, tapi research design itu apa yang bagaimana desain penelitiannya Kevin tentang objek yang Kevin teliti gitu. Bukan, ini kan definisinya, ini kan teorinya gitu. Iya. Ini ganti saya kira itu metodenya metode kualitatif itu pendekatannya kualitatif dengan metodenya apa, alasannya apa, dijelasin gitu, namun dengan topik yang ataupun dengan konteks yang sedang diteliti oleh Kevin, bukan definisi atau bukan teori research design. Ini teori research design ya, jadi ini perbaiki. Kemudian research objeknya
juga sama, research objeknya itu pertama jangan sederhana ini masih kurang. Terus yang kedua, fokuskan juga pada ininya, karya ciptanya, cipta karyanya. Targetnya Pak. Baik Pak. Objeknya jumlah siswanya berapa, laki perempuannya berapa, terus yang diteliti itu siapa saja, profilnya apa, gitu. Ya. Nah, ini mending masukin aja research site-nya ini di research object. Ya, ini kan Baik Pak. tentang tempat ya. Tempatnya. Ya benar. Ya. Masukin ke atas tuh. Terus data collection techniques, oke, ya bisa. Data analysis. Ini mau kualitatif mau kuantitatif ceritanya ini. Kalau saya lihat di banyak yang lain sih kualitatif Pak, karena kan mereka ini kan nanti dihitung baru ditebelin gitu semua jenisnya. Baik, nah gini, kalau kualitatif itu penekanannya bukan pada angka, tapi angka boleh dipakai, boleh untuk penegas, tetapi kekuatan kualitatif itu pada deskripsi, pada narasinya. Pada narasi. Nah, jadi nanti di sini tambahkan analisisnya itu, selain analisis menggunakan angka-angka ini, juga pakai apa lagi nih? Itu analisisnya itu. Misalnya data yang didapatkan itu diapain? Misalnya diklasifikasikan atau dibuat tabel-tabel. Jadi setelah itu ya itu memang dideskripsikan di sini. Jadi kan dari sini nih, dari mulai mendapatkan data yang di atas nih, data mengumpulkan data ya kan, dari cara A B C D ini kan, 1 2 3 ini. Dapatlah datanya. Nah, si data yang dapat tuh mau diapain? Cara analisis seperti apa? Nah, di sini dijelasin cara analisisnya. Salah satunya adalah dengan cara angka. Tapi kan nggak hanya ini. Step-stepnya itu dijelasin. Step pertama, datanya itu dikumpulkan dulu. Yang kedua, dipindah-pindahin, dibuat tabel misalnya. Yang ketiga, ditelaah ada reduction, data reduction dikurangi. Baik, Pak. Gitu. Nanti bagian terakhir misalnya diangkakan. Okay. Data validity-nya ini ada, bisa ngikutin ke teman-teman yang lain yang lebih banyak ya. Jadi jadi ini masih kurang, tambahin lagi. Karena kalau itu tuh bisa ada poin-poinnya. A, B, C, D itu ada. Gitu. Baik, Pak. Oke, ini yang pertama, kemudian yang kedua untuk bab 1 perbaikannya. Ini diperbaiki ya. Nah, kita caranya ini. Jadi ini harus setiap paragraf tuh dibuat menjorok. Setiap menjorok. Nah, ini kan ada jeda nih ya. Coba kita lihat. Maaf Pak, nggak kelihatan share screen-nya. Oh, sorry. Nah, kelihatan ya. Nah, ini kan ada jeda ya di sini. Ini nggak tahu nih, ini kayaknya 2 atau berapa paragraf. Nah, ini kurang. Ini harusnya 2 double paragraf. Nah, terus kan di sini ada jeda nih. Nah, kalau tiap jeda ini, nanti oleh Kelvin dicek paragrafnya. Klik paragraf, dilihat. Ini ada after 8 titik. Ini dibuat 0. Line spasinya double. Oh, baik, Pak. Ini samain semuanya. Okay. What kind of the grammatical error is made? Ini is made. Tapi kalau saya ini, saya udah perbaiki belum? Sebentar ya, saya coba cek lagi. Pak, boleh izin bertanya? Oke, boleh. Silakan. Untuk pendekatan penelihatannya lebih baik kan saya inginnya ke deskriptif teks, Pak. Ya, terus. Untuk anak-anaknya di tesnya. Lebih baik mereka bikin langsung deskriptif teks dari awal, atau saya menyediakan kayak template yang nanti mereka tinggal ngisi noun-nya apa, ininya apa, begitu, Pak. Nah, kembali lagi dulu ke bab 1 ya, coba supaya bisa menjawab pertanyaannya.
Ya kan? Pertama, what kind of grammatical error yang dilakukan oleh anak, terus apa Iya. yang dominannya. Nah, Baik, bisa, Pak. bisa aja oleh Kevin dibuat temanya itu sesuai, tapi gini, temanya sesuaikan dengan tema yang mereka ajari, yang mereka sudah tahu. Misalnya Yang sudah pelajari, Pak. Baik. atau narrative text. Dan itu dibuatlah misalnya judulnya apa, misalnya deskripsikan tentang sekolah SMK Cipta Karya misalnya, mungkin mereka buat. Nah, buat template-nya misalnya template-nya itu harus dibuat dalam satu karangan, satu halaman. Misalnya dibuat semacam kotak ya, kotakin ya, kayak gitu. Saya contohkan di bawah. Saya buat. Kebetulan pas mengajar kemarin juga saya udah ada kayak ngasih tugas kecil juga untuk mereka memang buat tugas deskripsi tentang menjelaskan family-nya lah gitu. Cuman karena kan libur dan mau lulusan jadi belum ada ke sekolahnya lagi melihat tugas mereka, Pak. Tapi nggak masalah, yang penting kalimatnya cukup untuk bisa dibaca, karena kalau cuma 1-2 kalimat kan susah juga untuk menemukan kesalahan. Iya, baik, Pak. Misalnya dibuatlah mereka harus menulis sebanyak misalnya 100 kalimat, 100 kata misalnya. 100 kata atau mungkin 5 baris atau 6 baris, dan itu dilihat analisisnya sesuaikan dengan yang oleh modelnya ya, programnya ya, disesuaikan dengan saya baca sekilas. Nah ini kayak simple present-nya gitu. Nah kayak ininya, nah ini sesuaikan dengan oke. Itu Kevin, Baik, Pak. pertanyaan dulu, ini pasti close sendiri nih, tapi kalau ada pertanyaan silakan. Pak, tentang ini sih Pak, saya yang memang belum mengerti banyak tentang formulanya, ada banyak gitu. Yang bagusnya sebenarnya yang mana menurut Bapak? Formula untuk apa namanya? Untuk di saya ini kan ada yang saya tulis, terus ada lagi yang berbeda dengan yang lain, beda-beda formulanya. Oke, gini dulu deh, saya close dulu, nanti kita masuk lagi ke linknya ya. Baik, Pak. Saya ngomong ke ini, Iya, Pak.